Ya, selamat sore pemirsa berita Seluraya TV channel YouTube. Kita di tempat rumah baca TPA Al-Amin, tepatnya di Dukuh Prenggo, Desa Tawang, Weru, Sukoharjo. Di sini kita juga bersama Ibu Septiana. Beliau selaku salah satu anggota Bayangkari, dan beliau juga sebagai alumni Universitas Indonesia serta pembina TPA Al-Amin Dukuh Prenggo, Desa Tawang, Weru, Sukoharjo. Di sini kita akan mewawancarai terkait dengan kegiatan rumah baca TPA Al-Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini mungkin bisa dijelaskan Bu tentang kegiatan rumah baca TPA Al-Amin ini Bu ya. Baik, jadi saya itu sebenarnya dulunya bukan bertempat tinggal di sini Mas. Jadi saya dan suami itu di Sukoharjo, kemudian kita hijrah ke sini ya, dekat dengan orang tua, dan kebetulan saya melihat di desa ini tuh TPA-nya itu tidak berkembang. Artinya memang tidak ada kegiatan keagamaan sama sekali. Jadi saya sendiri pun melihat anak saya nanti seperti apa gitu kalau tidak ada kegiatan agama di sini. Akhirnya saya beserta teman saya juga, Bunda Mila, beliau juga ada kepedulian terhadap desa ini. Gimana kita kalau misalkan kita buat TPA gitu. Jadi kita berikan wadah untuk anak-anak ini tidak hanya bermain saja, tidak hanya bermain handphone, apalagi sekarang gadget sangat ini ya berpengaruh sekali ya untuk perkembangan mereka. Akhirnya kita bikinlah kecil-kecilan dulu gitu di rumah saya ini, cikal bakal awal dari TPA Al-Amin. Sebenarnya dulu sudah ada TPA, cuma karena yang pembinanya terus kuliah, akhirnya TPA ini berhenti lagi. Jadi kita tidak ingin seperti itu, artinya kita bina di sini. Kita selaku pendiri TPA ini ingin anak-anak yang sudah Al-Quran ini kita bina. Nantinya kalaupun saya sudah tua, sudah tidak bisa membina lagi, ada regenerasi. Begitu ya. Kemudian kenapa saya bikin di sini rumah baca? Jadi kembali lagi dengan pengaruh handphone ya. Saya sendiri juga punya anak-anak kecil. Ketika handphone itu lebih menarik, lebih melihat dunia lebih mudah gitu. Akhirnya buku ini dikalahkan. Dengan buku ini dikalahkan, secara otomatis seperti apa nasib anak-anak kita nanti kalau mereka saja tidak mencintai buku. Dan itu pun kita juga harus memberikan edukasi kepada orang tua bahwa ayo kita buat anak-anak kita itu mencintai buku gitu. Dengan cara misalkan sebelum tidur kita bacakan kisah-kisah Nabi, sebelum tidur kita bacakan kisah teladan sahabat-sahabat Nabi kita gitu kan, sehingga otomatis anak itu akan tertarik, tidak hanya main handphone. Main handphone boleh, cuma hanya sebatas seperti ini handphone, tapi jangan sampai ketergantungan. Begitu ya Bu. Makanya saya bikinlah ini ya. Saya punya cita-cita itu punya sekolah Islam, punya perpustakaan sendiri gitu. Jadi mungkin ini baru sepertiganya ya dari cita-cita saya, pengen punya perpustakaan sendiri. Makanya dari rumah saya yang seperti ini ala kadarnya, buku-buku juga alhamdulillah dari donatur juga sudah banyak. Jadi insya Allah nanti semoga ini juga bisa bermanfaat lah untuk Desa Prenggo dulu lah seperti itu. Kita bersama Ibu Ria Kumila. Beliau alumni Universitas Negeri Yogyakarta dan juga sebagai pengajar di rumah baca TPA Al-Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, ini mungkin bisa diceritakan Bu Ibu, ketika Ibu mengajar di TPA ini seperti apa Bu mungkin? Ya, saya merasa senang dan bangga ya sama anak-anak di sini, karena ketika kita ada kegiatan seperti ini, anak-anak menjadi antusias dan mungkin termotivasi untuk belajar lebih bersama-sama dengan kita di sini. Dan mungkin kalau selama masa pandemi seperti ini, mereka biasanya kan agak sering bermain ya, sering bermain, dan kadang orang tua sendiri itu susah mengontrolnya. Dan ketika kita ada kegiatan seperti ini mungkin lebih terarah ya waktunya, mungkin lebih dapat diakomodasi untuk belajar bersama. Gitu ya. Tapi mungkin Ibu susah senangnya Bu mengajar bersama anak-anak ini mungkin seperti apa Bu? Kalau senangnya mungkin karena melihat anak-anak antusias dan
banyak yang bertanya ini itu seperti itu. Kalau susahnya mungkin kalau pas ramai sekali dengan anak-anak mungkin agak susah dikondisikan ya, karena di sini kan umurnya kan beda-beda dari yang mungkin usia PAUD sampai kelas 6 SD. Kalau untuk yang kelas tinggi 4, 5, 6 mungkin lebih mudah dikendalikan, dikondisikan, sedangkan yang mungkin usia PAUD sama kelas rendah masih agak susah karena mereka lebih ke main-main sendiri. Seperti itu Ibu ya. Kita di sini bersama Ibu Linda. Beliau sebagai owner mitra siswa di Tawang, terus Watu Kelir dan Uriantoro Ibu ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini mungkin Ibu sebagai owner dari mitra siswa mungkin mengapresiasi nggak dengan rumah baca TPA Al Amin Bu? Oh ya, saya sangat mengapresiasi, soalnya sekarang kan untuk anak-anak untuk membaca itu kan sangat susah. Jadi kalau ada rumah baca itu otomatis sangat membantu anak-anak yang ada di lingkup sini gitu. Jadi nanti insya Allah kita sebagai warga di sini, saya sendiri, saya pribadi ingin mengembangkan rumah baca di sini agar semakin buku-bukunya semakin komplit, anak-anaknya semakin suka datang dan semangat ke sini gitu. Jadi mungkin nanti kalau untuk anak-anak itu kan harus ada pancingan-pancingan yang menjurus ke buku itu sendiri gitu. Terus ini mungkin harapan Ibu dengan adanya rumah baca TPA Al Amin Bu untuk kedepannya biar seperti apa untuk anak-anak mungkin Bu? Harapannya ya semakin diminati lagi, terus anak-anak juga rajin ke sini, lebih semangat lagi juga gitu. Seperti itu ya. Iya. Terima kasih Bu Linda. Iya, sama-sama.